Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kewarganegaraan dengan tema peran Pancasila sebagai ideologi pemersatu dengan beranggotakan saya Muhammad Hafiz Julian Andani sebagai dosen dan juga teman-teman saya. Saya Isnaini Purwotayuni sebagai ketua kelas. Saya Pauline Besar Pastiwi sebagai Sita. Saya Bunda Pratiwi sebagai Luna. Saya Hestiana Ulfa Fatimah sebagai Desi. Saya Iska Triwardani sebagai Ida. Saya Rasita Desmi Dasari sebagai Aru. Jangan lupa saksikan teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, izinkan Bapak memperkenalkan murid baru, yaitu Mbak Arum dan Mbak Desi. Selanjutnya untuk Mbak Arum dan Mbak Desi, silakan masuk. Baik, untuk Mbak Arum dan Mbak Desi, silakan perkenalkan diri kalian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aru. Halo, nama saya Desi. Arum kok nggak pakai jilbab sih? Jangan-jangan agamanya bukan Islam. Iya, dan mending usah ditemuin aja yuk. Nah, cukup perkenalannya, Mbak Arum dan Mbak Desi, silakan. Baik anak-anak, kita melanjutkan materi minggu lalu. Sekian perkuliahan hari ini saya tutup. Untuk kurang catatannya Mbak Arum dan Mbak Desi bisa meminjam ke teman-temannya ya, dan untuk teman-temannya bisa mengkondisikan. Sekian, terima kasih. Yuk kita kenal sama mereka yuk. Halo semuanya, boleh kenalan nggak? Nama kalian siapa? Nama aku Indah. Rina. Aku Sinta. Kita boleh minta catatan kalian nggak? Nggak boleh. Kamu kan non-Islam, mending minjem sama teman sesama kamu sana. Kalian nggak boleh begitu dong. Ini aku pinjam catatanku aja. Makasih ya. Iya. Oh ya teman-teman, tadi ada tugas dari dosen sebelumnya. Kita disuruh membuat drama atau poster tentang Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Mungkin dari kalian ada ide atau usulan kita harus bikin apa? Pancasila. Kenapa temanya harus Pancasila? Membosankan banget. Padahal kan Pancasila hanya untuk hafalan saja. Bukan, Pancasila itu bukan hanya hafalan, tetapi juga pedoman hidup kita. Nah, betul itu. Pancasila dalam setiap silanya memiliki isi yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Nah, benar itu. Pancasila ini tuh cukup menarik untuk dibahas di masa sekarang. Lalu, apa yang kita pilih? Drama atau poster? Poster saja yang agak mudah. Kalau menurutku drama aja sih, karena kita bisa sekalian kasih tahu contoh Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa di kehidupan sehari-hari. Drama itu bikin capek. Mending bikin poster yang tidak begitu merepotkan. Toh kalau drama memangnya kamu bisa acting. Aku setuju, kita bikin drama aja, biar kita paham mengenai Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Indah, kenapa sih kamu membela Arum? Iya tuh, padahal Arum kan non-Islam. Loh, memang kenapa kalau Arum berbeda dari kalian? Kan dia juga warga Indonesia. Biasanya kan yang non-Islam gak baik. Kok pada kelihatan segar? Emang pada bahasa apa nih? Jadi gini Pak, tadi kita membahas tentang tugas Bapak yang bertemakan Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Tetapi dari kami banyak pendapat yang berbeda dan beberapa ada yang merasa tidak dihargai karena agamanya yang berbeda. Pak, saya sangat merasa sedih ketika Arum tidak terima. Padahal kita kan seharusnya menghargai satu sama lain. Saya juga sempat berpikir, apa mungkin saya salah sekolah. Tapi ini bukan tentang saya. Ini tentang bagaimana kita memahami arti dari Pancasila yang sebenarnya. Saya salah, Pak. Saya terlalu cepat menilai Arum
hanya karena berbeda. Saya cuma ikut-ikutan, padahal belum kenal arus penuhnya. Kita semua punya kebebasan beragama kan? Ini termasuk isi Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Betul, dan saya baru sadar apabila kita menolak perbedaan, berarti kita juga menolak makna Pancasila. Itu sama saja membiarkan perpecahan itu terjadi. Justru Indonesia bisa berdiri sampai sekarang karena kita bersatu dalam perbedaan. Pancasila itu semacam lem yang menyatukan semuanya. Dan saya rasa kalau kita mengamalkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kita pasti tidak akan tega menyakiti orang lain, apalagi cuma karena keyakinannya yang berbeda. Pantes ya, dari kecil kita sudah disuruh menghafal Pancasila. Ternyata tidak cuma untuk dihafal, tetapi dipahami dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dulu aku pikir Pancasila hanyalah sebuah formalitas, tapi sekarang aku sadar tanpa Pancasila kita bisa gampang terpecahkan. Dan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ini bukan cuma mengajarkan soal upacara bendera, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan teman, menjaga harmoni di sekitar kita, dan menjadi contoh kebaikan di lingkungan kita. Kita harus belajar bermusyawarah sesuai sila keempat. Tadi aja kita ribut karena berbeda pendapat, padahal kan bisa diomongin baik-baik. Dan terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya setiap orang, termasuk ahli dan basic, berhak untuk didengar, diterima, dan dihargai. Wah, luar biasa kalian semua. Tidak perlu saya banyak bicara, ternyata kalian sudah memberikan pemahaman yang luar biasa tentang Pancasila. Saya juga sangat bersyukur sekarang kita tahu saya tidak sendirian. Kita punya teman-teman yang siap berjalan bersama walaupun berbeda keyakinan. Maaf ya Ana, dan terima kasih sudah membuat kami sadar. Yaudah yuk kita bikin drama yang keren, biar kelas lain tahu kalau kelas kita benar-benar paham artinya Pancasila. Kalau kita kasih judul dramanya Bersatu Dalam Beda, gimana? Setuju! Ingat, Pancasila bukan hanya sekedar lambang atau hafalan saat upacara, tetapi Pancasila adalah jembatan untuk menyatukan segala perbedaan kita. Kalau Pancasila mungkin kita sudah terpecah sejak lama, tapi berkat Pancasila kita bisa duduk bersama di kelas ini meskipun kita berbeda keyakinan, adat, ataupun latar belakang. Dan Pancasila itu seperti akar yang kuat bagi pohon yang besar, bernama Indonesia. Jika akarnya rapuh, maka pohonnya akan tumbang. Lalu nilai-nilai Pancasila itu hidup, bukan hanya ditulis di buku saja. Mereka hidup ketika kita saling menghormati, mendukung, dan berdiri bersama di satu bangsa. Jadi Pancasila bukan hanya ideologi, tapi juga perintah untuk menerangi jalan kita agar tidak tersesat dalam perbedaan. Sebagai ideologi pemersatu, Pancasila menyadarkan kita bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan yang harus kita jaga bersama. Dan itulah kekuatan Pancasila yang menyatukan kita, bukan karena kita seragam, tetapi karena kita saling menerima. Karena kita tidak harus sama untuk bisa hidup bersama. Inilah kami bersatu dalam Dan Pancasila itu seperti pohon Bukan hanya karena ditulis